Terdapat banyak sekali mobil yang beredar di dunia, dan mereka semua memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, rendah, lebar, dan seterusnya. Tapi apakah lu tahu bahwa bentuk dari semua mobil ini bisa berpengaruh terhadap performa? Bukan cuma itu, tapi bentuknya juga bisa mempengaruhi seberapa iritnya sebuah mobil dalam mengkonsumsi bahan bakar. Itu semua tergantung sama prinsip aerodinamika. Dan untuk video kali ini, gua akan mencoba menjelaskan secara sederhana prinsip aerodinamika pada mobil. Buat gue dan kalian yang masih tinggal di bumi, terdapat sesuatu yang disebut udara. Udara ada di sekitar kita dan selalu berinteraksi dengan semua objek di bumi. Jika sebuah benda bergerak, maka benda tersebut akan bergesekan langsung dengan udara. Ini disebut gesekan udara atau drag. Supaya sebuah benda bisa melawan gesekan ini, harus terdapat tenaga yang bisa terus mendorongnya. Prinsip ini juga berlaku pada mobil. Mau seberapa lambat sebuah mobil bergerak, pasti akan mengalami gesekan udara. Makanya dibutuhkan sebuah mesin dengan tenaga yang cukup untuk menggerakkan keempat rodanya dan melawan gesekan udara tersebut. Ketika sebuah mobil bergerak, terdapat beberapa fenomena yang terjadi. Pertama adalah menumpuknya udara di depan, atau disebut frontal pressure. Ketika mobil membelah udara, udaranya ini menumpuk di depan, di mana tekanannya akan meningkat sebelum akhirnya mengitari badan mobil dari atas, samping, dan bawah. Setelah udara ini sampai ke belakang, terjadi fenomena kedua, di mana terdapat sebuah vakum atau celah udara yang ditinggalkan oleh mobil, yang juga disebut rear vacuum. Celah ini menciptakan tekanan udara yang rendah. Jika kedua fenomena tersebut nggak dikendalikan, maka akan menyebabkan mobil yang melaju mengalami banyak drag, dengan tekanan udara tinggi di depan yang menghambat kecepatan mobil, dan celah udara di belakang yang menarik mobil ke belakang. Untuk meminimalisir drag, sebuah mobil harus punya bentuk yang licin. Licin yang gue maksud berarti, bentuk dari mobil ini bisa dengan mudah membelah udara dengan gesekan seminimal mungkin. Tapi harus diingat bahwa efek dari gesekan udara ini baru kerasa pada kecepatan tinggi. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan pada kecepatan rendah, karena efek dari gesekan udara ini belum kerasa. Yang menentukan apakah sebuah mobil punya banyak drag atau enggak adalah bentuknya. Bukan hanya bentuk yang mulus, tapi juga dari ukurannya. Apakah itu mobil yang tinggi dan besar, atau itu mobil yang rendah dan kecil. Untuk mengukur apakah sebuah mobil punya bentuk yang licin atau enggak, terdapat sebuah rumus yang biasanya digunakan. Rumus itu bernama koefisien gesekan atau drag coefficient. Skala penilaian pada rumus ini adalah dari 0 sampai 1. Semakin dekat ke angka 0, maka semakin licin mobil tersebut dan sebaliknya. Contoh sebuah mobil dengan koefisien gesekan yang lumayan bagus adalah mobil ini, yaitu Porsche 911 GT2 RS dengan angka 0,32. Kenapa bentuk yang aerodinamis sangat penting? Itu karena semakin tinggi kecepatannya, semakin kuat juga gesekan yang dihasilkan udara. Akhirnya lo membutuhkan lebih banyak tenaga dari mesin, supaya bisa terus melaju pada kecepatan tinggi. Selain meningkatkan performa, drag yang rendah juga membuat mesin lebih irit. Karena dibutuhkan lebih sedikit tenaga untuk mendorong mobil ke depan, otomatis lebih sedikit bensin yang dibutuhkan. Kalau mobil sport aja punya koefisien gesekan serendah itu, mungkin lo berpikir bahwa mobil F1 punya angka koefisien gesekan yang lebih dekat lagi ke 0. Apalagi mobil F1 merupakan mobil balap paling kenceng di dunia. Tapi ternyata itu sebuah asumsi yang salah. Karena mobil F1 punya koefisien gesekan sebesar 0,75. Itu lebih tinggi dibanding sebuah MPV atau SUV. Kok bisa punya gesekan sebesar itu? Sebelum gue jelasin penyebabnya, gue perlu kasih tahu bahwa selain ada drag, terdapat gaya satu lagi yang mempengaruhi sebuah mobil, yaitu gaya angkat atau lift. Ketika sebuah mobil ngebut, udara yang ada di atas dan di bawah bakal mencoba untuk mengangkat mobil tersebut. Walaupun mobil lu nggak bakal terbang, ya semoga aja nggak terbang ya, tapi daya angkat ini bisa membuat handling jadi jelek. Dari situlah kita membutuhkan downforce. Downforce merupakan gaya yang menekan mobil ke aspal dan menjaganya supaya nggak terbang. Dengan mobil yang ditekan ke bawah, otomatis lebih banyak area pada ban yang menyentuh aspal, dan itu semua meningkatkan handling. Tapi downforce juga punya efek samping, yaitu menghasilkan banyak drag. Itu kenapa mobil F1 punya drag yang sangat tinggi, karena bentuknya diutamakan untuk menghasilkan downforce yang banyak. Walaupun begitu, kecepatannya masih aja nggak bisa dikalahkan. Karena dengan banyaknya downforce, mobil F1 bisa ngebut dan belok pada kecepatan yang tinggi. Bayangin kalau mobil F1 nggak punya downforce. Mereka udah terbang sebelum sampai belokan pertama.
Terus bagaimana sih caranya menghasilkan downforce? Untuk mengetahui itu, kita perlu melihat fenomena yang disebut sebagai Bernoulli's Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah cairan atau gas yang bergerak dengan cepat bakal memiliki tekanan yang lebih rendah dibanding cairan atau gas yang bergerak lebih lambat. Cara paling gampang untuk menghasilkan downforce adalah dengan merendahkan ketinggian mobil. Dengan mobil yang lebih dekat ke aspal, udara yang lewat bawah bisa mengalir lebih cepat. Karena udara yang lebih cepat punya tekanan lebih rendah, ini otomatis menghasilkan downforce. Cara lain yang juga sering dipakai untuk meningkatkan downforce adalah dengan memasang sayap belakang. Dengan adanya sayap belakang, udara yang melewati atas mobil akan terbelah menjadi dua, yang melewati atas sayap dan yang melewati bawah sayap. Udara yang lewat bawah akan mengalir lebih cepat, sedangkan yang lewat atas bakal mengalir lebih lambat. Bernoulli's Principle juga terjadi di sini. Tekanan udara rendah yang mengalir di bawah sayap ditambah dengan tekanan udara tinggi di atas sayap akan menekan ban belakang untuk menempel ke aspal, yang mengakibatkan downforce. Ini sebagai tambahan aja, tapi sayap belakang atau rear wing ini berbeda dengan spoiler. Walaupun sama-sama ditempatkan di belakang, spoiler punya ukuran yang lebih kecil dan berfungsi untuk mengacaukan aliran udara bertekanan tinggi yang terjadi di belakang, sehingga mencegah terjadinya lift. Untuk mengoptimalkan performa, nggak cukup kalau cuma fokus pada downforce di belakang. Dari situlah kita bakal pasang splitter di depan. Kenapa butuh splitter? Karena banyak udara yang menumpuk pada bagian depan mobil, sehingga dibutuhkan splitter untuk memaksa lebih banyak udara untuk lewat atas mobil. Sekalian juga membuat udara yang lewat bawah mobil mengalir lebih cepat, yang akhirnya menghasilkan downforce di bagian depan. Setelah dipasang sayap belakang dan splitter, kita udah punya mobil dengan downforce yang cukup. Tapi masih ada potensi yang bisa kita raih dengan nambah beberapa komponen lagi. Di bagian bawah mobil, terdapat banyak celah, belokan, dan bentuk yang membuat udara yang mengalir di situ jadi kemana-mana. Tapi masalah itu bisa kita selesaikan dengan memasang sebuah under tray. Dengan bagian bawahnya tertutup, udara bisa mengalir dengan cepat ke bagian belakang. Karena udara yang ada di bawah mobil punya tekanan yang lebih rendah dibanding udara yang di atas mobil, otomatis udara di atas akan mencoba untuk mengalir ke bawah dong. Dan itu bakal merusak upaya kita untuk menciptakan downforce. Makanya di bagian samping, kita bisa pasang side skirts. Side skirts berfungsi dengan memperkecil celah di bagian samping antara mobil dengan aspal di bawahnya. Otomatis mencegah udara bertekanan tinggi untuk menyelinap ke bawah mobil. Ketika udara yang ngalir di bawah udah sampai belakang, bisa kita pasang sebuah diffuser. Nah, ini berfungsi untuk mempercepat lagi udara yang mengalir di bawah. Diffuser biasanya punya tembok-tembok atau pembatas kayak gambar ini. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa cuma udara yang mengalir dari bawah mobil yang ditarik ke belakang, dan bukan udara yang berasal dari atas mobil. Diffuser juga nggak rata, karena kalau lu perhatikan, komponen ini punya bentuk yang melengkung ke atas. Tujuannya adalah supaya udara bertekanan rendah tadi bisa secara bertahap kembali ke tekanan udara yang normal pas sudah keluar dari belakang, yang meminimalisir adanya vakum yang diciptakan mobil pada bagian belakang. Nah, tadi gue udah jelasin semua komponen besar yang bisa membantu meningkatkan downforce. Tapi masih ada satu komponen lagi yang, walaupun kecil, tetap berpengaruh pada performa. Komponen yang gue maksud bernama canards. Canards ini, atau juga disebut dive planes, mungkin kelihatannya kecil, tapi jangan lu remehin, karena terdapat pepatah dari Sun Tzu yang mengatakan, "It's not about the size, it's about how you use it." Artinya adalah, jangan dilihat dari ukurannya, tapi dari penggunaannya. Jadi apa fungsi dari canards? Mereka berfungsi dengan menciptakan pusaran udara di sekitar mobil, yang membantu mengeluarkan udara yang nyangkut di sekitar ban dan membuatnya mengalir dengan mulus di samping mobil. Keren banget ya, bukan cuma keren untuk belajar, tapi mobilnya juga jadi keren setelah dipasang semua komponen downforce tadi. Tapi yang harus lu ingat adalah, efek downforce nggak bakal kerasa kalau lu bawa mobilnya pelan-pelan. Kalau lu tinggal di daerah yang macet dan kemana-mana lu cuma bisa 20 km per jam, semua komponen aero yang tadi udah dipasang nggak bakal berguna. Tapi pada kecepatan tinggi, baru downforce punya pengaruh besar dalam meningkatkan performa mobil. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Ternyata untuk ngurus udara aja bukan sesuatu yang gampang. Lu harus bisa melihat bagaimana angin berinteraksi dengan mobil yang dimaksud. Bukan cuma masalah drag yang dihadapi, tapi juga lift yang mewajibkan lu untuk memasang berbagai alat downforce. Semoga aja lu bisa memahami apa yang gue coba sampaikan, dan jangan lupa untuk kasih tahu pendapat lu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!